Sambil jalan, Ibu izin share screen ya. Kelihatan screen-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, sudah sudah Ibu bagikan di Google Classroom juga untuk materi hari ini. Ya, jadi pertemuan pertama Ibu udah share yang untuk materi ini. Yang lain sudah mengumpulkan tugasnya di Google Classroom pagi ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah, semalam aja udah masuk 16 anak Ibu ceknya. Terus nilainya udah Ibu kembalikan ke kalian ya? Udah masuk ya nilai tugas-tugas sebelumnya ya? Iya, Bu, sudah. Oke, kita mulai aja hari ini sambil nunggu yang lain, teman-temannya. Sambil saya pantau terus ya. Tolong PJ-nya diamatin teman-temannya juga ya. 48 sekarang. Kita akan belajar tentang etika komunikasi. Ini nanti nggak pakai video-video kayak kemarin, jadi ini kita case aja bentuk-bentuk kasus, mungkin sekitar dua kasus gitu ya, nanti kita belajar. Materinya juga nggak terlalu berat hari ini, ya santai. Kita belajar tentang bagaimana kita beretika komunikasi, ya. Jadi terutama di rumah sakit. Nanti di sini juga adik-adik juga akan memberikan contoh. Dan selain itu juga adik-adik akan melatihnya pada saat in-house training ya, karena ini merupakan tuntutan dari akreditasi rumah sakit nantinya. Nah ini pada hari ini saya harapkan nanti adik-adik mampu menjelaskan tentang etika komunikasi di rumah sakit ya. Nah, pokok bahasan hari ini Ibu ingin memperkenalkan pada adik-adik kenapa sih komunikasi efektif itu sangat penting di rumah sakit. Kok susah-susah amat Bu ngomongin komunikasi ya. Kemudian juga kita bicara tentang definisi etika komunikasi. Maaf Ibu kurang menambahkan kata-kata etika komunikasi ya di pokok bahasan hari ini. Jadi pentingnya kita tahu komunikasi efektif dan etikanya. Kemudian definisinya etika itu seperti apa. Kemudian bagaimana etika-etika yang akan kita gunakan dalam berbagai bentuk komunikasi yang di rumah sakit. Nanti adik-adik di rumah sakit itu nggak cukup lisan komunikasinya ya. Di rumah sakit itu macam-macam. Ada yang lewat telepon, nanti komunikasinya antar pegawai-pegawai rumah sakit. Nanti ada lewat WhatsApp kayak adik-adik gini ya. Jadi lewat medsos seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Itu juga ada komunikasinya dan harus diatur juga ya. Ada regulasinya, ada pedomannya yang harus dibuat oleh PKRS. Nanti tuh PKRS semua yang buat pedoman etika komunikasi dan sebagainya. Dan dijalankan oleh seluruh sivitas rumah sakit ya, disahkan oleh direktur rumah sakit. Kemudian adik-adik juga akan melihat yang mungkin tidak ditemukan pada institusi lain, yaitu rekam medis. Jadi komunikasi lewat rekam medis itu rahasia ya. Hanya orang-orang tertentu yang setelah diambil sumpahnya yang bisa melihat rekam medis tersebut ya. Nanti itu sedikit gambaran. Nah, ini metode pembelajaran kita. Jadi kita bentuknya ceramah sama diskusi kasus saja hari ini. Oke? Ya, kontrak waktu mungkin sekitar 2 jaman lah. Alda sudah ketawa, alhamdulillah. Persiapan kencan ya nanti malam Mai juga nih sudah tersenyum ini mungkin udah japri-japri. Bu Febi nanti selesai kuliahnya jam segini yuk, siang bisa ketemuan. Jangan lupa pakai masker ya, walaupun mau jalan-jalan ya nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ulas? Bisa Ibu lanjut, sayang? Bisa ya? Ya, bisa, Bu. Terima kasih, Anissa. Ya, makasih semuanya. Oke, nah ini dia. Kenapa sih kita penting banget ngomong aja pakai diatur? Ya, komunikasi itu kok susah amat pakai diatur ya. Nah ini, karena kita tuh harus ingat sebagai makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendirian. Jadi makhluk sosial itu dia berinteraksi selalu dengan orang lain.
ya, selalu berbenturan dengan orang lain, selalu ketemu dengan orang lain, ya. Dan komunikasi ini merupakan bagian dari kehidupan yang juga harus ada etikanya, ya. Jadi adik-adik berbicara dengan orang tua harus beda, berbicara nanti dengan teman juga harus berbeda. Karena kita harus lihat kepribadian seseorang tuh akan berbeda. Mungkin ada orang yang cuek, ya ambil pusing. Emang gue orang yang nggak pernah tersinggung. Itu enak ngomong dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi juga ada orang yang sangat sensitif, ya. Kita ngomong yang agak kasar dikit, dia sudah baper. Nah itu hati-hati, ya. Jadi nggak bisa dipukul sama rata karena setiap orang di dunia ini memiliki kepribadian yang berbeda, ya, budaya yang berbeda dan sebagainya. Begitu juga di rumah sakit, tambah banyak pasiennya dari berbagai daerah, ya. Kemudian terlebih lagi, kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa tata keramanya, ya, sopan santunnya, jalan aja pakai bungkuk, dulu kan permisi, ya. Saya waktu kecil dulu gitu diajarin kalau lewat depan orang harus bungkuk, permisi, nah, ya, dan sebagainya. Luar biasa tata keramanya. Mungkin kalau kalian hidup di Eropa akan berbeda. Kalian tidak akan menemukan mungkin budaya yang sedemikian sopannya mungkin yang ada di Indonesia, ya. Nah, ini dia. Kemudian di rumah sakit, tujuan komunikasi pada pasien dan keluarga ini ada muara tujuannya. Yang pasti itu akan berbeda kalau kita ngomong sama teman, kita ngomong sama dosen, dan sebagainya, ya. Ini muaranya adalah terapeutik, ya. Jadi untuk pengobatan, untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Jadi ada unsur perhatiannya, ya, dan sebagainya. Rehabilitasi, motivasi, dan sebagainya. Ini berbeda nanti tekniknya, ya. Ibu lanjut lagi. Nanti kalau ada yang bertanya langsung saja ya dibuka ininya speakernya. Nah di sini Dek, nanti adik-adik kalau masuk rumah sakit untuk PKRS mungkin kalian nanti PKL ya, PKL seperti kakak kelasmu. Sekarang kakak kelasmu ada yang praktek di rumah sakit nggak? Nggak tahu. Nggak jadi, Bu. Oh nggak jadi. Jadi masih ini belum ya, belum pending ya? Masih pending. Iya. Iya. Oke, moga-moga nanti pandemi segera berlalu ya. Jadi
Iya, maaf ya, terputus ini jaringannya. Semoga stabil sudah ini. Kelihatan, Dek, ininya? Screen-nya? Ya, kelihatan. Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi?
Ibu tadi sampai mana, Nak? Sampai Slide nomor 5 insya Allah, Bu. slide sampai nomor 5. Ya, slide nomor 5, Bu. Ya, kita lanjut ya. Slide sampai nomor 5 di kenapa ini ya? Oh, di ini, SNARS nih sekarang. Ini tadi ya. Jadi kalau adik-adik tadi Ibu katakan bahwa di rumah sakit itu ada akreditasi, ini nanti untuk PKRS, adik-adik akan mengkoordinir jadi atau mengelola untuk MKE biasanya. Jadi manajemen komunikasi edukasi. Jadi standar rumah sakit nasional itu ada banyak standarnya ya, kalau tergantung nanti mau akreditasinya tipe A paripurna ya, apa rumah sakitnya tipe A paripurna kah atau internasional. Kalau internasional kita pakai 16 standar nanti penilaiannya, dan standar salah satu standar ini adalah MKE, jadi manajemen komunikasi edukasi. Nah, ini adik-adik harus katam juga nanti ya belajarnya kalau nanti memang niatnya masuk rumah sakit. Nah, di komunikasi ini di standar MKE, jadi ini merupakan pertukaran informasi di antara staf dan antar staf klinis. Jadi selama bekerja dalam shift atau tukaran dinas ya dan sebagainya, ini harus ada komunikasi baik secara lisan, tertulis maupun elektronik. Nah, contohnya catatan pasien terintegrasi CPPT ya. Ini nanti ini ada di rekam medis semua. Kemudian ringkasan asuhan yang diberikan, jadi meliputi ringkasan pulang, ringkasan rawat jalan, kemudian informasi klinis pasien saat ditransfer serta rujukan, kemudian serah terima. Nah, ini semua ada di rekam medis, baik yang di rumah sakit itu ada yang sudah elektronik maupun juga ada yang manual. Nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut ini di manajemen PKRS nanti ya. Ini kalau ini kita secara garis besarnya saja, tapi ini jelasnya rekam medis semua nanti. Nah, ini elemennya. Jadi nanti adik-adik yang di PKRS diharapkan bisa membuat suatu regulasi atau kebijakan ya yang disahkan oleh direktur rumah sakit berupa pedoman komunikasi efektif di rumah sakit itu. Nah, nggak bisa kalian copy paste dari rumah sakit lain, ya. Jadi tidak bisa copy paste. Kenapa? Karena ini harus sesuai kondisinya dengan di rumah sakit, ya. Nah, ini. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi rumah sakit jiwa dengan rumah sakit jantung ya jelas berbeda cara komunikasinya, rekam medisnya berbeda dan sebagainya juga berbeda. Nah, ini ya nanti ini harus benar-benar disesuaikan. Kemudian etiketnya, tata caranya juga kalian yang bikin, bagaimana yang bagus dan lain-lain. Nah, ini dia ya. Jadi yang elemen yang dinilai seperti ini nanti. Kemudian etika komunikasi. Yang dimaksud dengan etika komunikasi mencakup skala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, etiket. Menilai mana tindakan komunikasi yang baik, buruk berdasarkan standar yang berlaku. Jadi etiket ini menilai kita, bagus nggak anak ini. Jadi sebenarnya sepinter apapun kita itu, kalau kita tidak mempunyai etika atau attitude yang baik, dimanapun tempat kalian akan dianggap jelek, nggak bagus, nilaimu bisa turun. Makanya saya juga kalau menilai mahasiswa, saya melihat dari attitude-nya. Mau pinter kayak apa, kalau attitude-nya nggak bagus, ya itu biasanya saya akan memberi nilai yang kurang. Bukan saya subjektif, tapi itu karena objektif, ya. Karena kita kembali lagi kita itu makhluk sosial ya. Jadi bekerja itu juga membutuhkan etiket yang baik. Nah, kemudian tanpa adanya etika komunikasi dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan, pertengkaran, perselisihan dan sebagainya.
ya. Nah, itu dia. Ini salah satu yang paling sering terjadi. Kalau kalian lihat tuh di TV-TV, misalnya infotainment, ya kan, kenapa kok artis mesti bertengkar? Ya itu karena etikanya. Sering di medsos, saling berantem sendiri. Ya itu tadi cara etika komunikasinya. Sampai ada istilah pansos ya, panjat sosial. Nah itu. Kemudian selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain akan jadi buruk, jelas. Kalau kita asal ngomong, ya, brok dan sebagainya, langsung aja nggak ada tata keramanya, ya bisa-bisa hubungan kita dengan orang lain juga akan buruk sekali. Ini yang menyebabkan susahnya nanti kalian bisa diterima dalam suatu lingkungan, ya. Bagaimana manfaat kita mempelajari etika komunikasi? Jadi melancarkan komunikasi dengan orang lain. Manfaatnya pasti. Ya, senyum dulu. Senyum itu sudah etika loh. Kalau ngomong permisi Pak, kalau kalian bicara di rapat atau di forum resmi, angkat tangan misalnya, izin Pak izin menyampaikan Bu, itu namanya etiket. Kalau oh ya silahkan, baru kita ngomong. Nggak langsung saya mau ngomong gini-gini nih, nggak bisa. Kalau dalam forum resmi pun kita ada aturan. Terhadap bos juga ada aturan menyampaikan sesuatu, ya. Diterima dalam hubungan sosial karena mengikuti etika, ya, yang baik. Nah, ini juga. Kemudian memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Iya, orang pacaran aja gitu kan ya. Kalau misalnya komunikasinya jelek, berantem terus selama pacaran, ya udah pasti mikir, nikah, belum nikah aja udah kayak gini, gimana kalau nikah? Ya, gimana kalau nikah nanti bisa tambah. Itu kita sudah menilai. Bukan kemarin bilang komunikasi itu merupakan kunci dari kepribadian seseorang, ya. Pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Iya, kalau etika kita dengan tata krama, Bu, jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan. Begini, itu mudah. Lain kalau bilang, Bu, saya mau ngomong ya, dengerin ya Bu. Belum ngomong aja, pesan disampaikan belum, orang udah nggak mau dengerin ya, karena nada suara kita, ekspresi kita, cara kita dan sebagainya itu udah bikin orang nggak mau, ya, tersinggung duluan. Kemudian dari etika itu kayaknya kita akan saling menghargai, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Nak? Udah paham ya? Suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Nah. Kemudian ini contoh etika komunikasi, ya. Jadi bahasa yang baik, intonasi yang sesuai. Orang sakit di rumah sakit, intonasi jangan kenceng-kenceng, ya. Orangnya udah lemah, sesak nafas, ya, atau mau melahirkan, misalnya jadi ibu bidan nih mau melahirkan, udah kesakit. Nanti kalian ngerasain kalau melahirkan itu kata orang sakitnya, saya sih sesar sih ya. Cuma katanya kalau kita melahirkan normal itu sakit, tapi sesar juga sakit ya. Sama, merasakan pembukaan dan sebagainya itu sama ya. Nah, orang udah menahan sakit terus bu bidannya bukan, ayo Bu, dihembuskan napasnya, jangan ditahan ya, gini nih. Enak ya ngomongnya. Tapi kalau misalnya Bu bidan, aduh, bikinnya aja mau, gelem, enak. Gila, melahirkan aja pakai nangis-nangis. Ayo, saya genah. Coba, mau nggak digitukan, Ibu tanya. Kadang gitu loh, karena bagi seorang profesi kadang tanpa sadar itu sudah biasa. Ya kan, mereka nangani setiap hari itu hampir 10 orang melahirkan, ya. 5 orang, dan tiap hari begitu, mereka sudah jenuh gitu loh pekerjaannya. Akhirnya di saat kita mungkin pertama kali melahirkan, yang kita dapatkan bisa jadi respon seperti itu, ayo sih genah, enggak gelem, nah, itu kadang akhirnya timbul komplain, bu bidannya judes, omongannya kasar ya dan sebagainya. Coba ya, ini bahasa yang baik, intonasi yang sesuai. Kemudian menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Ya, jangan kalau manggil Bapak, ya Bapak, Ibu, atau Pak, ya dan sebagainya. Jadi sebutlah orang-orang itu dengan bahasa yang baik. Jangan misalnya, Prat, sini Prat. Nah, panjangannya apa ya? Sini. Dan sebagainya. Jangan, hati-hati. Kemudian mengucapkan permisi ketika lewat depan orang lain, selalu
permisi. Kemudian mengucapkan tolong. Ini juga diajarin orang tua kalian kan? Sama, etika juga tolong. Jangan lupa meminta bantuan pada saat kita minta bantuan, ucapkan kata tolong. Kemudian mengucapkan terima kasih. Jangan lupa juga mengucapkan maaf. Kalau kita melakukan kesalahan, tapi nggak bolak-balik mengucapkan maaf, kayak Ibu bilang sampaikan kemarin ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua. Ini jangan mentang-mentang kita sudah kepala, nanti siapa tahu kalian jadi kepala instalasi PKRS ya, kayak Ibu ya. Terus anak buahnya ini orang tua semua. Saya jujur, anak buah saya itu orang sepuh-sepuh semua, sudah mau pensiun. Umurnya udah beda 20 tahun dari saya. Bukan berarti dia bawahan saya, terus saya ngomongnya, Pak, kalau Mbak ambilin itu dong. Pak, bawa sini. Bapak jangan gitu tuh, nggak bisa. Ya, jadi walaupun saya ini atasan dari orang-orang yang lebih senior, saya akan tetap manggilnya, Bapak permisi minta tolong dong Pak. Mungkin ada masukan Pak, minta tolong dong bawain ini. Jadi ada etikanya tetap ya, bagaimanapun orang tua itu harus lebih dihormati senior ya. Kemudian mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang belum selesai ngomong kok. Ada nggak yang seperti itu? Hah? Temennya baru ngomong atau dosennya masih ngomong disela. Bu, aku tak ini dulu loh Bu, aku tak ngomong dulu Bu. Sering ya tanpa sadar kita menyela omongan orang lain, itu nggak bagus loh nak ya. Itu etika yang nggak sopan saya bilang. Jadi dengarkan dulu orang selesai berbicara, baru kita nyampaikan maksud kita lainnya, atau mungkin kita interupsi, tapi dengarkan dulu, tolong ya. Kemudian menggunakan pakaian yang pantas dan sesuai keadaan di rumah sakit, ya. Pakaian itu ada seragamnya, nggak boleh yang neko-neko. Coba kalian nanti kalau di rumah sakit ngelihat dokter aja, nggak ada dokter yang pakai perhiasan kayak etalase berjalan. Ya kan? Kalungnya panjang kayak gini, bibirnya menor banget ya, belum maskaranya dan sebagainya, kemudian jilbabnya yang menjuntai kayak apa? Syari-syari yang panjang, nggak ada ya, karena itu semua ada etikanya. Ya, kenapa? Karena kita merujuk pada keselamatan pasien. Itu dia prinsipnya, karena itu juga akan menjadi sumber kontaminasi dari virus-virus atau bakteri yang ada di rumah sakit, ya kan? Jadi misalnya jilbabmu lagi ngobatin, kamu lagi penyuluhan, jilbabmu tuh melambai-melambai, coba. Nah, itu bisa jadi nanti ada orang yang lagi, apalagi COVID kayak gini, orang bersin, batuk, udah nempel, kan? Dan sebagainya, itu akan menyebabkan infeksi nosokomial. Jadi infeksi yang terjadi di dalam rumah sakit. Jadi ada etikanya semua. Paham ya nak ya? Nah, ini teknik komunikasi yang baik, ya. Bicaranya jelas. Nggak usah di rumah sakit, dimanapun juga kita harus bicara itu yang jelas, sehingga pesan yang disampaikan juga nyampe. Ya kan? Gunakan pilihan kata. Hati-hati gunakan pilihan kata yang baik. Volume, nada, intonasi naik, turun, serta kecepatan bicara. Jangan kayak sepur cepat, enggak. Jadi lihat situasinya. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Ya, orangnya bahasa Madura, kalian nggak bisa bahasa Madura, makso pakai bahasa Indonesia, nggak nyambung. Carilah penterjemah, nggak apa-apa, cari penterjemah bahasa. Di rumah sakit, kalau akreditasi yang sudah terakreditasi, pasti ada penterjemah bahasa. Ya, mendengarkan dengan baik. Perhatikan lawan bicara. Ibu tanya misalnya, kalian kalau bicara terus lawanmu sibuk pegang HP, seneng nggak? Gimana? Enggak kan? Sama kayak pacaran. Saiki pacaran sekarang atau rumah tangga sekarang itu saya bilang antik loh. Kalau dulu saya, nggak apa-apa ya balik flash ya. Saya 16 tahun dulu sama suami saya nggak ada yang namanya HP. Ya kan? Zaman dulu mana ada. Kita masih pakai yang telepon koin itu loh, nak. Telkom itu loh. Ya, jadi kalau mau telepon ke box telepon gitu pakai koin atau bayar ya.
Jadi kalau kita bertemu atau keluarga bertemu ya intens karena kita benar-benar asik ngobrol. Tapi kalau sekarang saya amati kalau saya duduk di kafe ya atau di rumah makan, nanti suaminya sibuk HP, istrinya di depan juga sibuk HP, anaknya juga sibuk HP. Ya kan? Terus gimana kalian mau bicara? Terus kirim SMS, ya aku pengen jus alpukat dong. Lucu kan? Bener nggak? Orang di depan tapi anaknya yang ngomong ke ayahnya lewat HP. Ya, oh iya nggak apa-apa, pesan aja. Itu kadang pada anak saya juga. Kamar saya di sini, anak saya kamarnya di depan ya. Males keluar, udah main HP aja. Udah, aku pengen makan ini. Lucu kan? Itu saya bilang lucu komunikasi sekarang. Saya yakin adik-adik juga seperti itu ngalamin ya. Padahal dalam satu rumah tapi ya gitu ngomongnya di WhatsApp grup ya kan, grup keluarga. Nah itu yang terjadi. Ini yang kadang apa-apa dan kita perlu sekali memperhatikan lawan bicara. Kemudian konfirmasi jika merasa salah paham. Ya, perlu dikonfirmasi ya kesalahpahaman itu. Kemudian perhatikan komunikasi nonverbal, bahasa tubuh. Nonverbal itu bukan lisan tapi bahasa tubuhnya. Ya, berjabat tangan, caranya berjabat tangan, caranya menatap, ya kan? Caranya sedekap gini atau caranya nuding-nuding dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini kadang membuat orang tersinggung. Hati-hati, ada orang yang suka memperhatikan bahasa tubuh, ada yang membuat tersinggung, ada yang merasa dia itu menggoda, juga ada yang merasa ini apa ya? Saya bilang nggak pada tempatnya. Ya, bahasa-bahasa nonverbal ini. Nah, itu juga ada orang yang pasien merasa kesakitan juga. Jadi misalnya kalian gini, pada saat kalian merasa membuat suatu edukasi atau melakukan suatu edukasi, ya, misalnya konseling nih, kan konseling butuh waktu tuh 30 menitan paling nggak minimal ya, atau 15 menit lah yang paling pas gitu ya minimalnya itu. Kalian nyerocos aja, jadi Bu nanti tolong diingat ya Bu, kalau di rumah nanti sebaiknya ini padalan pasiennya udah pegang kepalanya gini-gini lah. Iya Bu, iya nanti saya ingat coba. Kalau dia sudah megang kayak gini nih tandanya apa? Ada yang tahu nggak? Kita lagi edukasi dia megang gini. Iya Bu, iya saya paham sambil dia gini-gini. Ya, ini tandanya apa? Bahasa nonverbalnya. Bosan. Ada yang tahu? Bosan. Udah bosan. Bisa jadi sudah bosan, betul. Ya makanya kenapa saya suka ngelihat video kalian, saya bisa ngelihat mana yang bosan, mana yang enggak, mana yang sambil tiduran, ya kan, dan sebagainya. Kelihatan. Satu, bisa jadi dia bosan. Betul Salma. Nah itu sudah tandanya bahwa kita harus, oh berarti aku harus pakai teknik lain. Gitu. Apalagi kira-kira kalau dia sudah megang begini-begini juga? Capek mungkin, Bu. Capek, bisa. Udah bosen, capek. Karena kepanjangan kita ngomongnya. Ayo, ada lagi nggak? Banyak kan bisa diartikan ya dengan bahasa nonverbal. Pusing. Pusing. Gak paham betul. sama materi yang dikasihkan, Bu. Mumet, pusing beneran dengan pusing yang nggak ngerti blas. Kan sama-sama pusing itu mumet ya. Nah, jadi kalian bisa menyebutkan, ternyata mengartikan satu gerakan begini aja sudah banyak arti kan? Ya toh, ada yang dia merasa sakit beneran, pusing, kepalanya rasanya pengen pingsan karena memang dia sakit, ya kan? Tapi kalian masih nyerocos aja nih, edukasi harus selesai. Tujuannya kan gitu kan? Nah, ini nggak bisa. Jadi perhatikan benar-benar bahasa nonverbal seseorang yang kita hadapi. Paham ya, Nak ya? Sehingga kita bisa mengevaluasi. Saya harus cepetan dikit nih ngomongnya tuh, saya harus ganti teknik dan sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Gunakan gerakan tubuh yang sopan dan sewajarnya. Tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. Kemarin kalian lihat dengan handling komplain ya, penanganan keluhan. Kemudian menerima segala perbedaan pendapat ya, atau perselisihan nanti. Mampu menempatkan diri.
dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan karakteristik rawan bicara. Ini lucu memang kalau orang Batak ketemu orang Solo atau ketemu orang Jogja, beda ya karakteristiknya, nih beda sekali. Nah ini susah, jadi harus ditengahin nanti gimana caranya supaya nyambung ya. Kemudian memakai pakaian yang rapi, ini juga sama kayak tadi. Ini sikap terapeutik. Jadi kalau di rumah sakit kan tadi ini arahnya bermuara pada terapeutik. Sikapnya kayak apa sih? Oh, seorang tenaga kesehatan itu kalau kalian nanti ngajarin ke profesional pemberi asuhan, tunjukkan sikap yang menyenangkan. Ya, saya kalau di rumah sakit itu semua orang hampir kenal saya. Padahal ada 800 pegawai, hampir semua kenal saya. Kalau ditanya kok kenal Bu Febi? Bu Febi itu orang nggak kenal aja disapa. Ya, orang nggak kenal aja dia tersenyum, sehingga orang pasti tahu, oh itu Bu Febi ternyata, mau satpam mau cleaning service semuanya kenal saya. Ya, itu katanya karakteristik saya, suka menyapa orang dan suka ngajak orang bicara di mana aja gitu. Maksudnya orang nggak kenal pun saya ajak bicara. Dan ternyata itu membuat kita apa nak? Selain bagi orang lain menyenangkan, ternyata tuh teman kita tambah banyak. Itu manfaatnya. Ya, teman kita sangat banyak. Nah, kemudian dampak menyembuhkan. Ya, ini semua nanti bertujuan untuk menyembuhkan. Jadi selain menyenangkan, tampilan di hadapan klien itu rapi, wangi, rambutnya nggak awut-awutan dan sebagainya, juga menenangkan. Ya, ini semua akan berdampak pada penyembuhan, dapat menyembuhkan pasien. Ya, ini nanti yang harus dimiliki saat kita berada di rumah sakit. Ya, nah, ini komunikasi yang ada di rumah sakit macam-macam. Yang pasti sering komunikasi tatap muka. Ketemu pasien, dirawat inap, rawat jalan, ketemu teman ya di rumah sakit, ini tatap muka paling banyak. Yang pertama, kalau kita mau mengedukasi pasien misalnya dirawat inap ataupun dirawat jalan, siapkan diri. Lihat dulu siapa calon bicaranya. Ya, kondisinya bagaimana, lagi sakit kah, lagi bed rest kah, dan sebagainya. Harus kalian pelajarin dulu lawan bicaramu. Kemudian perkenalkan diri saat kalian pertama kali bertemu pasien. Kenalkan Bu, nama saya misalnya Aldona. Saya dari PKRS. Izin ya Bu, mengganggu sebentar, ingin memberikan edukasi dan sebagainya. Ya, ini berlaku untuk siapapun yang ada di rumah sakit saat ketemu dengan pasien. Pertahankan kontak mata. Kontak mata ini luar biasa, nak. Ya, itu yang menjaga fokus sebenarnya. Kemudian ramah dan sopan. Lontarkan pertanyaan atau pernyataan supaya interaktif. Kemudian jaga intonasi dan kecepatan bicara. Ini kunci-kunci kalau kita ngomong komunikasi tatap muka. Ya, insya Allah jalan ini kalau kalian benar-benar menerapkan. Kemudian, ini ada kasus. Ya, terbaca kasusnya, sayang? Terbaca, Bu. Oke. Silahkan kalian catat, ambil kertas aja, ya. Nanti boleh di-upload juga di Google Classroom. Jadi saya tugasnya gini-gini aja lah ya. Kita nggak usah terlalu banyak sering resume ini aja udah bagus kok nanti ya. Jadi ada kasus gini sayang. Nanti saya panggil beberapa orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Dalam sebuah kunjungan di rawat jalan, ya, ada ibu nih, dia jadi pasien di rumah sakit tersebut. Pasien ini mengeluh, kok sering merasa bingung, sedih menghadapi anaknya yang sedang sakit. Ini berarti apa? Ibunya pasien ya, keluarga pasien. Nah, petugas yang menangani
mengatakan. Bisa jadi ini PKRS, bisa jadi ini orang gizi, perawat, dokter, dan sebagainya bisa. Karena asuhan di rumah sakit itu integrasi. Ya, jadi satu tim. Terus petugasnya ini mengatakan seperti ini. Saya tahu apa yang Ibu rasakan sambil membuka buku. Jadi kayaknya dia membuka buku ya, Nak ya. Jadi, nah, Pak, anak saya nih gimana nih, kok sakit dia ya, nggak sembuh-sembuh, kok dari tadi malam gini, padahal sudah berapa hari di rumah sakit ini, gimana ini Pak? Tegasnya santai. Ya, sambil buka-buka buku. Kan biasa petugas bawa catatan tuh, rekam medis atau apa dan sebagainya ya. Kemudian dia mendengarkan sih keluhan ibu, tapi gayanya seperti itu. Kemudian sambil berapa kali nimpalin. Oh, begitu ya Bu? Oke. Bagaimana menurut Anda tentang komunikasi tatap muka yang seperti ini, yang ada di rumah sakit? Silakan ditulis di kertas. Ya. Saya kasih waktu 2 menitan, kemudian coba nanti dua anak kita akan lihat gimana sih menurut pendapatnya. Sudah? Sudah ya? Oke, coba. Saya pengen tahu sih pendapatnya dari Aldo. Aldo Wahid, hadirkah? Aldo. Aldo. Masih belum hadir? Kalau Aldo, ada Aldo? Kalau Novi Sandiana? Novi Sandiana? Novi Sandiana? Ini kemana ya Novi, Aldo?
Ini Zoom-nya diaktifkan, jangan-jangan tapi anaknya kemana ya? Kalau coba saya dengarkan ini. Syahrul deh. Syahrul Syaksena. Hadir, Bu. Hadir ya? Oke. Aldo sama ini tadi. Kok Aldo sih siapa satunya? Coba gimana Syahrul? Menurut saya tugasnya kurang baik, Bu, melayani pasiennya. Karena petugasnya ketika diajak ngobrol itu tidak fokus kepada pasien. Karena petugasnya sibuk membalik-balik buku dan hanya menyahut kata "oh" atau begitu ya, dan tidak menatap muka pasien. Seperti itu, Bu. Jadi sikapnya, attitude-nya ya, menurut Syahrul kurang pas, kurang tepat gitu ya, Syahrul ya. Iya, Bu. Iya, oke, ada tambahan lagi Syahrul. Terus kalau menurut Syahrul, kira-kira yang baik itu bagaimana Syahrul? Kalau kamu sebagai tenaga promkes di situ, yang mungkin yang disambati ibu ini, gimana kira-kira yang harus kamu lakukan seharusnya? Menatap pasiennya, Bu. Kemudian sambil diajak ngobrol gitu, kemudian diberi masukan-masukan seperti itu, Bu. Gitu ya. Oke, jadi tetap harus fokus. Maksudnya Syahrul gitu ya. Baiklah, terima kasih Syahrul masukannya. Mungkin kalau menurut Esa Isna, Ya, ada nggak? Bu, hadir. Ada, alhamdulillah. Esa, gimana sayang? Menurut kamu kasus ini? Kurang lebih sama kayak Syahrul, Bu. Soalnya petugasnya itu kurang apa ya? Stimulusnya itu kurang dapat gitu loh. Kok stimulus sayang? Apanya? Attitude-nya, ya. Terus? Soalnya kan hanya dijawab, oh begitu, ya gitu. Seharusnya kan lebih pro lagi gitu loh. Kalau Esa gimana? Menurut misalnya Esa nih petugasnya, Esa harus beretika seperti apa? Berkomunikasinya dengan ibu ini. Lebih kayak menenangkan. Terus mengarahkan ibunya untuk jangan terlalu panik. Habis itu untuk selanjutnya ke ruangan dokternya. Oke, terima kasih Esa ya. Jadi kurang lebih yang disampaikan Syahrul dengan Esa ini memang seperti itu ya pengamatannya. Jadi menurut mereka ini sikap nonverbalnya yang kurang baik. Jadi istilahnya itu nggak fokus, sibuk dengan bukunya, kemudian etiketnya terhadap orang yang lebih tua, ya gitu ya Syahrul Esa ya. Jadi apalagi menggunakan kata "oh", responnya terhadap keluhan yang disampaikan, jadi ibu itu tidak merasa dia diperhatikan, responnya bagus oleh petugas, ini bisa menimbulkan apa? Keluhan pelanggan. Ya, hati-hati, yaitu kita belajar yang kemarin, ini bisa menyebabkan keluhan pelanggan. Jadi nanti bisa tertulis, oh petugasnya nggak care, nggak peduli, dan sebagainya. Ya nggak sopan. Nah, ini bisa timbul seperti itu nanti keluhan dari pelanggan. Jadi yang baik apa? Kalau misalnya salah satu pasien kita atau keluarga pasien menyampaikan keluhan, ajaklah
ngobrol yang santai dan kita beri perhatian, kita tatap matanya, kita tidak melakukan kegiatan apapun. Kalaupun kita ingin mencatat atau kita ingin membalas telepon, saya misalnya WA, kemudian mengangkat telepon, baiknya kita izin dulu sama kayak kalian, Bu, saya izin ini dulu ya. Jadi sebaiknya kita, Bu, maaf ada telepon, saya terima dulu, atau maaf Bu, saya membalas WA dulu, atau sebentar Bu, saya catat dulu ya Bu ya, ada yang catatan yang perlu ini agar tidak terlupa. Sebentar saya ingin nyatat ya Bu, enggak apa-apa. Jangan lupa untuk meminta waktu ya. Kalau kita ingin melakukan aktivitas, atau kalau memang kalian terpaksa sekali karena ditunggu oleh DPJP, laporan dan sebagainya, kalian bisa juga mengatakan gini, maaf ya Bu, saya mendengarkan Ibu sambil mencatat tidak apa-apa ya, tapi saya berjanji saya mendengarkan Ibu dengan baik. Tapi saya izin juga sambil membuat laporan karena ditunggu dan sebagainya. Jadi itu akan lebih enak kalau kita menyampaikan terlebih. Paham ya sayang ya? Ibu lanjut lagi. Nah, selain tatap muka, ada komunikasi lewat media telepon. Ya. Media telepon ini biasanya digunakan antar rekan kerja, dokter ke perawat, perawat ke dokter, gizi ke perawat, ya, gizi ke dokter dan sebagainya, sering sekali lewat telepon. Ya, antar unit kerja instalasi yang ada di rumah sakit, misalnya dari ruang rawat jalan ke IGD, dari IGD ke rawat inap dan sebagainya, ke apotik dan sebagainya, sering sekali lewat telepon. Nah, nggak bisa juga asal-asalan kita lewat telepon itu ngomongnya. Jadi, halo, ini IGD ya? Ini ada pasien mau ke sana, tolong ya, dibantu ya. Ini udah mau OTW. Nggak bisa. Seperti itu. Jadi ada komunikasi juga. Nanti kalian harus membuat pedoman ini di rumah sakit. Ya. Jadi mulailah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum atau selamat pagi. Saya misalnya Aldo dari PKRS. Ya. Apakah benar ini IGD? Dia bilang, oh betul IGD. Oke. Maaf saya mengganggu sebentar waktunya, ingin menyampaikan dan sebagainya, bla 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 bla. Ya, tapi mengenalkan diri sendiri itu perlu. Jadi orang tahu ini dari siapa sih? Dan jangan lupa kita juga menanyakan nanti, ini saya bicara dengan siapa? Supaya apa? Kalau kita ada konfirmasi, kita tahu gitu, kemana kita akan mengkonfirmasi lagi, ya. Kemudian gunakan kata-kata yang sopan, baik, jelas. Usahakan memberikan suasana yang akrab. Kemudian dengarkan pembicara telepon dengan seksama. Ya, jangan motong-motong pembicaraan. Jika ada yang menitip pesan, catat pesan. Penting itu dan disampaikan. Karena ini konfirmasi. Ya. Kemudian gunakan kata-kata terima kasih. Jadi kalau sudah telepon, terima kasih atas waktunya. Kemudian tidak membiarkan telepon itu berdering lebih dari 3 kali. Ini tandanya orang nggak care. Ini paling sering terjadi ya. Telepon dibiarkan aja. Kalau darurat gimana? Ada pasien mau meninggal, ada pasien butuh nafas ya, BLS, bantuan hidup dasar. Wah repot ini ya. Tidak membiarkan orang menunggu terlalu lama dalam menu hold ya. Kemudian gunakan telepon perlunya. Nanti kelamaan ngomong, ada hal penting lainnya tidak bisa masuk ya, telepon lainnya. Nah, ini komunikasi lewat media atau pesan. Ini yang paling sering nanti kalian lakukan. Ya, lewat WhatsApp, Telegram, email dan sebagainya. Nah, ini kalau lewat WhatsApp juga ingat-ingat, Nak. Kalau misalnya mau nanya sesuatu ya jangan tengah malam lah. Ya kan, walaupun itu temanmu, apalagi bosmu, penting ini tengah malam, ya, ini waktunya juga harus dipertimbangkan. Orang kadang tuh ogah, ya, kecuali memang kita dinas, nah, itu enggak apa-apa. Dinas yang di sana juga dinas di rumah sakit kan 24 jam toh rumah sakit. Nah, pilih forum yang tepat. Lihat dulu. Pengen ngomongin tentang pasien ini, kondisi pasien ini, tapi ngomongnya di grup, misalnya rumah sakit yang untuk umum. Itu tepat nggak? Enggak kan?
Jadi pilih, ada forum misalnya khusus rekam medis, ada forum misalnya khusus untuk direktorat medik. Lihat dulu ya. Masalah di direktorat medik, kalau PKRS itu biasanya di direktorat medik, tapi ngomongnya di forum direktorat SDM. Ya, direktorat SDM ya berarti tentang kepegawaian. Ya. Kemudian gunakan kata-kata yang sopan dan jelas, termasuk pilihan kata dan tanda baca. Kita nih suka sekali pakai emotion ya, apa tuh kayak gambar-gambar yang lucu ya dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Interpretasi setiap orang bisa beda. Ya. Jadi menurut kita itu lucu, bercanda, tapi orang lain tersinggung begitu kita kasih emotion yang tertawa. Itu menurut orang ini ngeledek saya sih. Padahal nggak lucu. Nah, padahal menurut kita itu biasa aja. Jadi saya bilang saya lebih suka komunikasi langsung daripada lewat WhatsApp atau lewat media. Kenapa? Susah kalau lewat media tuh lebih banyak salahnya, miss-nya ya komunikasi. Kalau lewat tatap muka kita bisa lihat ekspresi seseorang, ya kita bisa mengkonfirmasi langsung. Nah, baca pesan sampai selesai, tidak terburu-buru menjawab. Kadang ada orang nulis tuh runtut bagus ya. Kalau ada orang yang senang nulis runtut panjang, lengkap, itu enak, jelas. Tapi ada orang juga yang, hey, aku mau ngomong nih, kemudian ada kan yang seperti itu ya, pendek-pendek, runtut, akhirnya kita jeda, tumpang tindih nggak karuan. Nah ini keburu-keburu menjawabnya, akhirnya nggak ujung-ujungnya ternyata oh tiba maksudnya ini, lah itu keburu kita menjawab ya. Kemudian jika ada hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti, simpan pesan dengan baik. Jadi bikin tanda bintang dan sebagainya itu kita catat dalam note kita. Gunakan seperlunya, lakukan konfirmasi ya kalau kita takut salah, apalagi terkait dengan pasien. Kemudian gunakan kata-kata terima kasih untuk mengakhiri pesan kita. Itu walaupun lewat media ya. Nah, ini ada kasus lagi. Silakan kalian tulis pendapat kalian ya. Di dalam grup WA grup PKRS, ini ada undangan rapat. Sekarang undangan rapat aja senangnya lewat WhatsApp ya. Berbunyi seperti ini. Mengundang Bapak Ibu penanggung jawab kegiatan PKRS untuk hadir rakor. Rakor itu rapat koordinasi di ruang pertemuan PKRS pada Jumat 23 Oktober jam 8 sampai jam 10 dengan topik Monef Triwulan 2 kegiatan PKRS. Harap membawa data kegiatan PKRS Triwulan 2 dan tepat waktu kehadirannya ya. Terima kasih. TTD Kepala Instalasi PKRS. Silahkan kalian beri ulasan untuk kasus melalui pesan melalui media ini. 2 menit ya.
Sudah? Sudah selesai, sayang? Sudah selesai? Oke. Sudah selesai ya. Saya pengen dengar pendapatnya Haris nih. Haris. Haris ada? Ya, ada apa, Bu? Iya. Gimana menurut pendapatmu itu tadi? Case tadi. Haris. Bu, maaf Bu, tadi saya habis ambil makan, Bu. Ya, wes lah. Pokoknya tugasnya dikumpulkan ya. Nanti ya. Ya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Oke, yang lain mungkin gimana sih pendapatnya dari Ainun? Ainun, namanya cantik sekali Ainun. Ainun. Ainun, Ainun. Iya, Bu. Ya, suaranya kecil sekali. Iya, memang nggak bisa, Bu. Oh gitu. Kelihatan Ainun, case-nya sudah dikerjakan? Ainun. Case-nya dikerjakan sayang, apa pendapatnya? Ada yang mau mengulas? Mungkin? Ini saya sambil nyatet loh ini. Saya, Bu. Boleh, siapa nih? Saya, Bu. Mm. Dewanti, Bu. Oke, gimana Diwanti? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Ini kamera saya mati karena kamera laptopnya nggak bisa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalau saya panggil itu nyimak, jadi kelihatan ada yang nyimak, ada enggak, ya. Ya gimana Diwanti? Ini menurut pendapat saya itu kalau undangan lewat WA itu kurang efisien, Bu, karena nanti bisa saja undangannya atau pemberitahuannya nanti tidak terlihat atau bisa tenggelam sama gadget yang lain, Bu. Terus biasanya juga lupa. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Diwanti. Ditulis ya sayang ya, nanti diupload ke Google Classroom. Saya biasanya punya nilai lebih orang-orang yang berani berpendapat. Ya, berarti dia aktif. Oke, kemudian saya pengen denger Zaki nih, Zaki Fajari. Zaki 3A ya? Iya, Bu. Gimana Zaki? Kalau menurut saya undangan dari melalui WA itu kurang efektif ya, Bu. Apalagi untuk kalangan misalnya orang yang sudah tua itu, kalau menurut pengamatan saya itu ada kebanyakan itu masih istilah kasarnya itu gaptek gitu loh, Bu. Jadi kurang efektif, Bu. Kurang efektif. Oke, jadi seharusnya menurut Zaki ya resmi ya, tertulis sama kayak ini tadi. Oke, kayak Diwanti tadi ya. Saya pengen dengar bagus nih poin-poinnya. Jadi ngulasnya banyak nih ya bisa.
Saya mau dengar pendapatnya Ajeng deh. Saya belum pernah nih ngomong kayak Maya kayak Ajeng. Ajeng. Iya, Bu. Iya, Ajeng sayang, gimana sayang? Mungkin kamu bisa mengulas yang lain selain dari Zaki sama Diwanti tadi. Ini agak kritik sedikit ya, Bu ya. Boleh, itu kan. Harus jeli memang ngelihatnya. Iya, terus gimana? Jadi kepo saya. Harusnya itu di awal undangannya tuh ada kayak biar lebih sopan. Jadi nggak ujuk-ujuk mengundang Bapak Ibu penanggung jawab gitu, Bu. Jadi maksud kamu ada salam pembuka dulu gitu ya. Assalamualaikum ya. Ya, Jeng. Betul. Ajeng. Dalam? Aku nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ajeng, supaya lebih sopan itu menurut Ajeng gimana nulisnya? Kan ini masukan toh, kritik. Menurut Ajeng gimana supaya lebih sopan penulisannya? Seharusnya itu di awal kalimat itu ada kayak selamat pagi atau selamat siang apa selamat malam, Bu. Jadi nggak ujuk-ujuk mengundang Bapak Ibu gitu. Iya. Oke, terima kasih Ajeng. Tadi sudah sebaiknya tertulis. Kemudian harus ada salam untuk menunjukkan etikat yang baik. Ada yang mau nambahkan lagi? Saya, Ibu izin menambahkan. Boleh. Oke, siapa nih? Siapa? Ya, Bu. Siapa ini, Bu? Suaranya nih yang cewek dulu deh. Ibu. Cewek. Siapa Ibu? Ada 3 orang ya? Ini ada suaranya 3 orang ya? Iya. Yang iya tadi baru ngomong iya siapa? Aldona. Sudah ini nanti Alafib ya? Yang cowok Alafib. Iya, kayaknya dari kelas B, Bu. Iya, coba Aldona gimana? Menurut saya, kalau misalkan dalam pesan yang dikirim lewat WhatsApp itu sudah benar yang dikatakan Ajeng. Jadi di awal itu tadi harusnya ada salam pembuka, bisa selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kemudian dilanjutkan salam assalamualaikum, baru diisi dengan itu isi pesannya. Jadi kayak ada rapat ini. Cuman itu di akhir kalimat itu kan ada harap membawa data kegiatan PKRS triwulan 2 dan tepat waktu kehadirannya ada tanda seru. Menurut saya itu kurang sopan, Bu. Gitu. Jadi seharusnya nggak perlu tanda seru. Terus pada akhir yang TTD, KA instalasi PKRS, bawahnya itu dikasih salam penutup supaya lebih sopan. Menurut saya seperti itu. Atau ada tambahan juga kalau misalkan mau lebih lebih mudah diingat, takutnya nggak kebaca, itu bisa yang pada harinya sama jamnya itu bisa ditebalkan. Kan kalau di WhatsApp bisa ditebalkan itu supaya jadinya lebih jelas gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Panjang ya ulasannya. Afif mungkin. Gimana, Afif? Saya ini sambil nyatet loh, nginget. Terus gimana? Mohon maaf, Bu. Di keluar masuk, Bu, saya, Bu. Oh, ini baru gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang cowok tadi siapa yang mau ngasih komentar? Saya, Bu. Oh iya, siapa sayang? Noval. Oh, Noval. Ya, Noval gimana? Kalau menurut saya, Bu, karena ini di lini pekerjaan, Bu, ya, di suatu organisasi, biasanya itu kalau kita dari atasan ke bawahan itu adanya surat resmi, Bu. Walaupun itu cuma, apalagi ini dengan MONEF, Bu, monitoring dan evaluasi, karena ini kan pembahasannya berat, Bu, ya.
Evaluasi triwulan 2. Triwulan 2 kan biasanya setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau di organisasi, di kampus Bu, biasanya itu dari atasan atau ke bawahan itu kita pakai surat resmi Bu. Oke. Ya, atau tidak. Ya, terus? Jika ada chat, tapi dalam strukturnya itu berupa surat gitu. Oke, cakep masukan-masukannya. Oke, pendapatnya. Satu lagi saya dengar tadi yang cewek, kan ada 3 orang kayaknya. Siapa tadi ya? Oh, Salma. Ya, gimana Salma? Sebenarnya saya sama kayak Dona tadi, Bu. Oh, sama kayak Aldona. Nambahi aturan penulisannya itu aja. Aturan penulisannya. Ya, kayak misal, kan kalau di undangan itu, menurut yang saya tahu ya, cuma tanggal 23 Oktobernya atau waktu dan juga ruangan tempat kehadirannya itu biasanya di bawah, Bu. Jadi runtut dari hari, tanggalnya berapa, waktunya itu bawahnya, baru bawahnya itu tempatnya di mana. Seperti itu. Agenda ya, sistematisnya. Oke, terima kasih semuanya sayang. Ada berapa ini tadi? 6 ya? Ya, ingat saya udah apa namanya? Biasanya tuh kalau di Google Classroom saya ada nilai lebih nanti dari teman-teman. Jadi benar yang disampaikan oleh adik-adik semuanya ini, ya, bahwa satu tadi dari 2 orang pertama tadi ya yang ngomong tadi, bahwa undangan itu sebaiknya memang resmi, rapat-rapat seperti ini, walaupun kita lewat WhatsApp. Kenapa? Karena ini harus diarsipkan, ya. Jadi harus ada nomor TU-nya, ya nak ya. Jadi nggak bisa kita mengundang lewat WhatsApp hanya seperti ini. Jadi tetap harus prosedural resmi, dibuatkan surat undangan, jadi kita bisa PDF dengan runtutan sistematika yang adik-adik sebutkan tadi, bahwa ada salam pembuka, ya, kemudian salam penutup, ada runtutan misalnya pada hari sekian, tanggal, jam, ya, kemudian agendanya apa, ruangnya di mana. Nah, itu dibuat surat yang resmi. Tetap harus dibikin sistematika surat resmi, mungkin nanti bisa di PDF-kan atau di foto. Kemudian kita lempar ke WhatsApp group untuk undangan di rapat koordinasi PKRS. Itu akan lebih baik, nah, ya, dibanding kita hanya menuliskan seperti ini. Ya, jadi masukan adik-adik pengamatannya luar biasa tadi ya. Luar biasa saya bilang, padahal saya hanya menuliskan seperti ini. Kemudian ada yang menarik lagi, yang seperti yang dikatakan tadi oleh Aldona, yang panjang kali lebar. Tanda pentung 3. Ya toh? 4 ya, malah 4 ya itu Aldona ya. Jadi harap membawa data kegiatan PKRS triwulan 2 tepat waktu kehadiran ya, pentungnya 1, 2, 3, 4. Kalau dalam bahasa di media, itu tepat nggak? Itu kayak orang marah. Ya toh? Atau orang yang penekanan tapi berlebihan atau lebay, ya kan? Sebenarnya cukup harap tepat waktu kehadirannya ya, titik. Atau kalau bahasa resmi nggak boleh pakai kehadiran ya itu nggak boleh. Jadi harap membawa kegiatan PKRS, data kegiatan PKRS dan tepat waktu kehadirannya, titik, selesai. Ya, jadi harus bisa membedakan undangan yang resmi karena ini rakor. Oke, hati-hati pemakaian caption-caption, kemudian tanda-tanda baca seperti ini, ya, kemudian titik 3 senengannya kadangnya, atau nulisnya seru, U-nya panjang, kalau sama temen sih nggak apa-apa. Tapi kalau dalam forum-forum kita menyampaikan suatu informasi di dalam rumah sakit, kita sebaiknya tidak banyak menggunakan tanda baca yang berlebihan. Paham ya anak ya? Oke, ini hati-hati ya. Silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom pengamatannya. Nah, sehingga coba sekarang kalian bayangkan. Ini ada perbandingan. Harap 1 yang merah, harap hadir di ruang Arjuna jam 13.30 untuk pembahasan terkait monef pemeliharaan gedung. Tanda seru 4. Sama yang satunya kalau kalian nulis di medsos seperti ini, harap hadir di ruang Arjuna jam 13.30 untuk pembahasan terkaitan pemeliharaan gedung. Beda nggak tanda seru seperti itu saja?
Beda, Bu. Beda ya rasanya, beda rasanya. Apalagi tulisannya apa nih? Capital semua. Ya. Hurufnya huruf besar semua toh. Huruf besar semua itu sudah kayak nggak pas ya. Jadi kayak apalagi penekanannya ada tanda seru. Ini nih rasanya kok kayak kongkon nggak karuan gitu, kayak penting banget gitu dan sebagainya, nggak sopan. Itu bisa timbul dengan membaca ini, dengan membaca yang kanan terasa beda sekali ya nak ya. Jadi hati-hati walaupun ini di dalam WhatsApp atau Telegram. Oke, paham ya maksud Ibu ya? Seperti hal-hal seperti ini loh, nak hati-hati. Bagi kita mungkin biasa, bagi orang lain belum tentu. Sehingga kalau ada di dunia maya, ada kata-kata netizen yang terkenal sekali, ada netizen yang curhat, ada netizen yang cerewet dan sebagainya. Nah, nggak apa-apa kita sebut juga. Berarti kalau dalam dunia maya atau medsos, etika itu kita sebutkan netiket, ya. Jadi bahasa kita netiket. Ini adalah etika dalam berkomunikasi melalui net, sosial media. Sama seperti berkomunikasi melalui telepon. Tatap muka butuh etika tersendiri. Ya, saya yakin nggak ada lagi yang menggunakan telepon. Jarang nggak? Jarang kan? Semua rata-rata sibuk. Jadi sehingga hati-hati. Bukan lagi dunia nih sekarang mulutmu adalah harimaumu, tapi apa? Jempolmu sekarang adalah harimaumu. Ya enggak? Sekarang tuh gitu kan? Kalian lebih seneng lewat medsos, kenapa enggak berhadapan langsung dengan orang? Jadi orang mau marah, mau ngomong kayak apa, kita enak aja. Kenapa? Kita nggak perlu ngelihat reaksi dia. Main kalau kalian berhadapan dengan temenmu gitu rasa sungkan, ngomong gini aja sungkan. Tapi kalau lewat media usah share-ku nggak ono uangnya ning ngarep, ya toh? Mau pocong mau nggak sakarepmu. Itu yang terjadi. Bahaya sekali medsos. Tanpa sadar kalian juga bisa membuli orang lain. Hati-hati ya, bully lewat medsos itu luar biasa, nak. Jangan biasakan membuli. Ya. Membuli di depan aja tuh udah nggak enak, apalagi lewat medsos yang dibaca. Kemarin di TV juga seperti itu. Ya pengen ketawa aja saya sama suami saya. Seorang istri, mungkin kalian ada yang nonton TV, seorang istri mengatakan tentang ketidakpuasannya terhadap keperkasaan suaminya. Coba, itu diulas. Akhirnya dituntut suaminya ke ranah hukum. Itu berawal dari mana kok TV bisa tahu? Ternyata dibuat dia status di medsos. Usut punya usut, ternyata mereka lagi mau cerai. Tapi nggak perlu kan diungkap ke medsos hal-hal yang seperti itu. Itu membuli sebenarnya. Makanya saya suka mengamati medsos-medsos yang kadang itu lebay, kadang suka ngomongin sedih terus, sambatan terus. Ada nggak kalian? Seperti itu. Aduh, capek ya hari ini. Itu orang nggak asik banget. Aduh, rasanya dunia ini seperti ngeluh toh isinya medsos. Ada loh yang seperti itu. Ya, itu kalau saya amati pengen segera saya bawa ke psikolog, jujur. Ya kan? Medsos itu sebaiknya dibuat yang ceria. Bagikan keceriaan, bagikan kebahagiaan dengan kata-kata yang positif. Ya, apalagi menyebar hoax. Nah ini, ya, apalagi kalian calon-calon tenaga kesehatan. Saya suka loh ngelihat ini Instagramnya Promkes kalian itu nak di Polkesma. Itu saya mengikuti loh. Asik kan setiap ada event hari apa, bagus. Simpel kata-kata tapi positif ya. Jadi saya tuh ngikutin Instagramnya adik-adik nih. Oke, sudah paham ya sayangnya? Kemudian komunikasi lewat rekam medik. Ini kalian akan ngelihat langsung di rumah sakit, ya. Nanti tapi PKRS tidak boleh membuka maupun meminjam rekam medis ataupun mengisi rekam medis. Seorang Promkes PKRS tidak boleh mengisi ini. Kenapa? Karena kalian bukan profesional pemberi asuhan. Yang bisa mengisi ini adalah profesional pemberi asuhan dan harus disumpah.
Kalaupun nanti adik-adik diperbolehkan melihat atau menilai rekam medis seperti saya itu menjadi tim MKE, jadi punya wewenang untuk menilai sudah benar nggak penulisan di rekam medis itu pun saya harus ada izin dan sumpah dengan tim penilai yang biasa diadakan berapa bulan sekali, 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali untuk menilai kelengkapan dan ketepatan pengisian rekam medis. Ya, tolong diingat sekali lagi PKRS tidak mempunyai hak untuk mengisi rekam medis kecuali nanti ada aturan baru lagi ya dari rumah sakitnya. Oke, nah komunikasi lewat rekam medis ini menggunakan tulisan yang terbaca, kode diagnosisnya rumit sekali nih masalah kesehatan ini banyak kodenya. Kemudian sistem koreksi dan medik manual pada rekam medis, kemudian identitas penulis, tanggal, bahkan jam entry pun menulis rekam medis itu juga harus ada. Dan itu luar biasa pekerjaannya teman-teman kalian di rekam medis ya. Berat itu pekerjaannya rekam medis ya. Nah, ini contoh. Oke, ini contoh rekam medis di RSJ Lawang. Ini tentang edukasi terintegrasi. Jadi yang dilakukan oleh PPA mengedukasi pasien. Harus ditulis seperti ini. Ini nanti yang memonitorinya adalah PKRS dan MKE nanti ya. Ini form resmi yang selalu ada di dalam status pasien. Ya, tidak boleh dikeluarkan kemanapun karena ini bersifat rahasia. Dipinjam-pinjamkan itu tidak boleh. Menurut kalian, ini ada kode etik. Ya, di rekam medis. Seumpamanya tenaga, nggak apa-apa ini tulisannya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Saya cuma pengen di sini ada tanggal, ada waktu, ini ada materi edukasi yang di tengah sini. Kemudian di sini ada tanda tangan pas pemberi edukasi, di sini ada tanda tangan pasien atau keluarga pasien yang diberi edukasi. Seumpama di kolom materi ini yang di tengah-tengah ini ya, kolom materi edukasi ini, ada yang salah tulis, tanya, silahkan kalian jawab juga, ada yang salah tulis di sini, bagaimana etika seharusnya di rekam medis ini. Apabila ada yang salah tulis, apa yang harus dilakukan? Silakan kalian tulis. Nanti saya pengen dengar pendapatnya. Yang di tengah sini ya, di sini misalnya ada yang salah tulis. Oh, materinya salah, seharusnya misalnya tentang DM, tak tulis tentang hipertensi. Atau mungkin nama pasiennya saya salah nulis, atau orangnya salah nulis, gimana etika kita dalam penulisan rekam medis. Atau mungkin profesinya, ini profesi ya, ternyata yang memberi edukasi bukan perawat, seharusnya ahli gizi, dia salah nulis juga. Misalnya, atau tulisannya perawat, tapi jadi nulisnya perawan, misalnya. Itu bagaimana?
Oke, sudah selesai? Ada yang mau coba ngulas? Anissa mau ngulas? Boleh, Bu. Boleh. Mungkin dari saya, kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur ditulis di lembar tersebut mungkin bisa segera diperbaiki atau diganti menggunakan lembaran baru agar tulisan ataupun pesan yang ada di lembaran tersebut bisa dibaca secara efektif. Jadi seperti itu, Bu. Oke, menggunakan lembaran baru ya sayang ya. Ada yang lain? Saya catat ini Anissa. Kemudian ada yang lain? Saya, Bu. Boleh. Jika lembaran akademik ada penulisan yang salah, tata caranya itu pembetulan kesalahan itu dilakukan pada tulisan yang salah itu diberi diberi paraf, Bu, oleh petugas yang bersangkutan. Kemudian di bawahnya itu ditulis benarnya. Karena menghapus tulisan dengan cara apapun itu tidak diperbolehkan. Oke. Tadi tulisannya dicoret nggak sayang sebelum diparaf? Tidak, Bu, tidak dicoret. Oke, hanya diberi paraf gitu ya, kemudian dituliskan lagi yang benar gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ana. Ada yang mau memberi pendapat lagi? Izin memberi pendapat, Bu. Boleh, Rina. Gimana, Rina? Kalau menurut saya itu hampir seperti Ana, namun kata-kata yang salah atau sesuatu yang salah dituliskan dalam rekam medis itu dicoret terlebih dahulu, Bu. Tapi secara langsung itu tidak menghilangkan catatan yang dibetulkan tersebut. Jadi tetap ada catatannya, namun dicoret. Setelah itu di bawahnya baru diberi penjelasan yang benar, lalu diberikan paraf PPA yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi hampir sama kayak Ana ya, Rina ya? Iya, tapi dicoret. Dicoret. Oke, dicoret terus diparaf. Terima kasih, Rina. Ada yang memberikan pendapat lain lagi? Bu, izin memberikan pendapat. Boleh, Foni. Kalau menurut saya, untuk menurut saya juga seperti pendapatnya Rina dengan Ana, mungkin ditambahi dengan untuk yang mengoreksi adalah orang yang sama dan memiliki akses atau sudah memiliki otoritas. Otoritas untuk Oke, jadi tetap orang yang sama dan memilih akses ya, otoritas yang mempunyai kewenangan. Jadi nggak boleh orang lain gitu ya, Foni ya, maksudnya ya. Oke, mungkin satu lagi? Atau sudah cukup? Saya, Bu. Boleh, gimana sayang? Jadi kalau misalnya ada yang salah itu bisa digarisbawahi, terus di sampingnya tuh dikasih keterangan yang benarnya itu seperti apa. Seperti itu, Bu. Foni, di garis bawahi, terus dikasih keterangan gitu ya, Foni ya. Sanas, Bu. Oh ya, Sanas. Sorry. Sanas tadi orang yang sama, akses otoritas. Ini Sanas. Oke, Sanas. Oke, terima kasih sekali masukannya. Jadi yang dikatakan teman-teman ini bervariasi, karena memang kalian belum pernah masuk ke rumah sakit ya. Jadi makanya pengen tahu dulu sedalam apa sih pengetahuan kalian tentang etiket rekam medis dan sebagainya ya. Oke, ini ada yang benar, ada yang juga masih belum tepat ya. Jadi etiket kita dalam penulisan rekam medis ini tadi
ada yang menyampaikan, Bu, boleh dicoret aja, Bu. Ya, kemudian diparaf. Ada yang diparaf aja dulu, Bu. Kemudian kita tuliskan yang benar, ya kan? Pokoknya yang penting nggak boleh pakai tip X, ya kan? Nggak boleh pakai stipo, nggak boleh pakai apapun, nggak boleh. Ada yang ganti aja, Bu, lembar yang baru, ya biar bagus, rapi, jelas, dan ada yang juga mengatakan bahwa orang ini harus punya otoritas, ya. Dan saya setuju. Yang mengganti itu memang harus orang yang menulis, ya kan? Nah, tapi tidak perlu kalian ganti dengan lembar yang baru, sayang ya. Kalau misalnya sudah terisi penuh di sini, kemudian orang ini kan kadang perawat itu sip-sipan. Kadang hari ini dia masuk, baru 2 hari lagi dia masuk karena dia udah jaga malam, terus dia libur, besok kemudian dia masuk lagi. Nah, kalau dalam 2 hari ini kan lembar ini sudah penuh sekali kan tulisan seperti ini misalnya. Nggak mungkin kita nulis ulang. Nah, ini kan kecuali memang hanya kita sendiri yang nulis lain. Tapi kalau sudah penuh kayak gini, kita nulis ulang di lembar yang baru itu tidak memungkinkan. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi sebaiknya memang kita melakukan penulisan lagi, ya, pembenaran pada hari yang sama nggak apa-apa, di form yang sama, maksudnya di form yang sama tuh bisa lembar yang lain, tapi kita melakukan penulisan di hari yang kita dinas, kita mengatakan misalnya bahwa ada kesalahan penulisan pada rekam medis tanggal nomor sekian, tanggal ini, jam ini, terkait ini. Jadi penulisan yang benar adalah ini, kita tanda tangan. Jadi kita juga tidak boleh mencoret, ya kan? Salah kita coret, kita paraf, itu enggak boleh. Tidak ada coretan satupun di rekam medis, tidak boleh, Nak, ya. Dan jadi memang kita harus menuliskan ulang pada hari yang kita memang berikutnya. Sudah paham ya maksud Ibu ya, sayang ya? Itu yang kalian akan monef. Oke, bisa dipahami? Ya, itu nanti kerjaannya juga PKRS. Ya. Bu, izin bertanya. Apa, sayang? Sebagai pasien, apakah pasiennya itu berhak mengetahui bahwa ada salah penulisan tadi? Seandainya terjadi kasus pasien itu datang, kan kalau periksa itu rekam medisnya kan dibawa oleh PPA-nya. Nah, kemudian pada saat pengecekan itu ditemukan oleh PPA penulisan yang salah. Yang berhadapan-hadapan dengan pasiennya. Apakah pasiennya itu berhak diberitahu atau hanya kalangan PPA saja yang mengetahui dan pihak petugas rekam medisnya? Tergantung. Terima kasih. Macam-macam kan rekam medis, tidak hanya edukasi terintegrasi, ini macam-macam, Nak, nanti. Nah, biasanya memang itu rekam medis ini fungsinya adalah komunikasi antar PPA. Jadi komunikasi antar petugas yang menangani pasien, ya. Jadi yang berhak membaca memang yang kita yang biasa kita akan melihat tiap hari gitu, setiap PPA dokter dia akan melihat. Nah, jadi yang tahu itu memang hanya PPA, kita tidak perlu memberitahu ke pasien kecuali misalnya edukasi terintegrasi nih, kemudian kita baru ngasih edukasi ke pasien, umpamanya ini lembar edukasi terintegrasi ya. Nah, misalnya kita baru mengedukasi pasien pada hari Senin, kemudian kita follow up lagi pada hari Rabu, misalnya 2 hari. Bagaimana sih kondisinya, bagaimana dietnya, makannya, dan sebagainya, ya kita datang lagi untuk mengedukasi. Tidak apa-apa, kalau pada saat itu kalian kan sambil menulis, ya maaf ya Bu, kemarin tuh saya menuliskan ini, karena kita akan minta tanda tangan lagi toh ke pasiennya, kita tunjukkan aja, maaf ya Bu, di sini saya tuliskan lagi, kemarin saya sempat salah menuliskan ini, jadi saya tuliskan pembetulannya, tidak masalah. Kalau memang lembar yang ini, ya, di mana pasien akan melihat lembar yang sama, ini itu tidak masalah, ya. Tapi kalau untuk yang salah, misalnya di CPPT atau di resume medis, itu nggak perlu, itu karena antar PPA saja, antar petugas kesehatan. Sudah ngerti, Ana? Kira-kira? Ya, paham. Oke, Ya, ada yang ditanyakan lagi sama-sama? Bu, izin bertanya. Ya. Tadi kan Ibu mengatakan jika ada kesalahan dalam penulisan rekam medis harus menulis ulang. Nah, pada saat penyimpanan
rekam medis itu sejak pasien terakhir berobat kan sekitar 5 tahun, Bu. Nah, data yang salah itu apakah bisa dimusnahkan atau disimpan tempat yang berbeda, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi penulisan yang salah tetap harus ada di rekam medis itu, Nak. Jadi satu. Jadi tidak boleh kita singkirkan. Jadi sebaiknya dalam satu bundle itu nanti. Jadi karena apa ya? Itu merupakan histori dari asuhan kepada pasien. Jadi itu saya bilang tidak boleh kita singkirkan lembar-lembar yang kita salah dan sebaiknya tidak. Jadi dimasukkan semua historinya. Gitu ya, Nak ya. Nanti baru biasanya benar 5 tahun kita musnahkan nanti rekam medisnya. Sudah jelas, Umi? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, iya. Nanti kalian akan belajar kalau terjun di rumah sakit beda sama nanti puskesmas ya. Kayaknya ini saja dari Ibu nih slide terakhir kita. Tolong nanti penampilan juga diperhatikan ya, apalagi bau keti. Aduh, nih bau ketek ini loh, Nak. Susah ya, Nak ya. Gimana orang mau deket-deket kalau kita baunya enggak. Jadi paling tidak perhatikan bau badan kita juga. Pakailah wangi-wangi, tapi enggak terlalu yang mencolok ya. Rajin mandi, yang jelas kalau bau badan itu rajin mandi, ya makanannya yang benar dan sebagainya ya. Pakai Rexona atau deodoran las ya. Jadi ini penting sekali, bau badan ini ternyata pengaruh ya, Nak ya, terhadap komunikasi. Kalau kita pakai masker sekarang sih nggak ngefek, ya bau mulut, bau badan nggak ngefek ya. Tapi kalau kita udah normal nanti ini pengaruh sekali ya. Kayaknya dari Ibu sekian saja ya. Tugas pertemuan kita ganti dengan observer tadi. Nanti Ibu buka kolom ininya ya, kolom tugasnya, silakan diupload di sana. Nanti itu bisa hari Senin terakhir kalian kerjakan, nggak apa-apa, nanti dikumpulkan Senin sore aja ya. Kayaknya dari itu saja. Jadi pesan Ibu yang jelas bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat weekend ya. Dibuat yang enjoy selama weekend ini. Semoga berkah ilmunya pada hari ini. Dan terakhir Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu.